A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Cynthia Rahayu dengan MPM 204230232. Saya dari kelas 5H dan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di video ini saya ingin mengampu tugas ulangan tengah semester saya dengan Bapak Andri Valen Magister Pendidikan. Di video ini juga saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kekayaan bangsaku. Stay tune. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengenal suku bangsa di Indonesia kita ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita hafalkan suku di Indonesia. Walau berbeda-beda, tetap satu negara. Dayak di Kalimantan, Betawi di Jakarta, Melayu dan Batak dari Pulau Sumatera. Sudah ada di Jawa, Bugis di Sulawesi, Bali ada di Bali, Asmat dari Papua, Gayo ada di Aceh, Ambon dari Maluku. Jangan lupa, ayo kita hafalkan. Nah teman-teman, kita langsung lanjut saja ke materinya ya. Sebelumnya, apa sih kekayaan suku bangsaku ini? Perlu kita ketahui dulu nih teman-teman, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Karena kenapa? Karena bangsa Indonesia ini terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaannya. Namun, bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangatlah kuat loh teman-teman. Hal tersebut ini tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama ada suku Asmat. Jadi suku Asmat di sini adalah sebuah suku di kawasan provinsi Papua Selatan bagian Indonesia. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik loh teman-teman. Nah, populasi suku Asmat terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka yang tinggal di pesisir pantai, dan yang kedua, mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Nah, kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Dan populasi pesisir pantai ini juga terbagi ke dalam dua bagian loh. Apa saja ya? Yang pertama, suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan suku Simai di Sungai Ning. Yang kedua itu ada suku Batak. Jadi suku Batak merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pak Dairi, Simalungun, dan Toba. Nah, yang ketiga ada suku Betawi. Jadi, suku Betawi di sini adalah kelompok etnis Austronesia yang merupakan penduduk asli kota Jakarta dan sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-17 sebagai suatu komunitas dari berbagai etnis Nusantara yang datang dan menetap di Batavia. Yang terakhir ada suku Baduy. Jadi teman-teman, suku Baduy di sini merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar loh. Selain itu juga mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Yang kedua, kita akan membahas masalah pakaian adat. Nah, di sini pakaian adat adalah busana yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Teman selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai pakaian adat yang ada di Indonesia kita. Yang pertama itu ada pakaian adat dari Uli Balang asal daerahnya Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua ada pakaian adat kebaya asal daerahnya Jawa Barat. Yang ketiga, pakaian daerahnya tulang bawang asal daerahnya Lampung. Yang keempat ada ulos asal daerahnya Sumatera Utara. Dan yang terakhir ada ewer
asal daerahnya Papua Barat. Selanjutnya di materi ketiga kita akan membahas masalah rumah adat. Apa ya rumah adat itu? Jadi rumah adat juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia loh teman-teman. Rumah adat di sini digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal. Nah, berikut beberapa nama rumah adat yang ada di Indonesia kita. Nah teman-teman, yang pertama itu ada rumah adat Bolon, asal daerahnya dari Sumatera Utara. Yang kedua ada rumah adat Gadang, asal daerahnya Sumatera Barat. Yang ketiga ada rumah adat Honai, asal daerahnya Papua Barat. Dan yang terakhir ada rumah Joglo Situbondo, asal daerahnya Jawa Timur. Teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki materi yang keempat. Jadi materi keempat kita membahas masalah tarian daerah. Apa ya tarian daerah? Ada yang tahu? Nah, jadi tarian daerah ini atau tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Nah, hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Bisa kita lihat contoh tarian yang ada di Indonesia seperti yang ada di gambar ya. Yang pertama itu ada tari Saman, asal daerahnya itu dari Aceh. Dan yang kedua itu ada tari Jaipong, asal daerahnya adalah Jawa Barat. Dan yang ketiga itu ada tari Pendet, asal daerahnya itu Bali. Nah teman-teman, yang terakhir kita akan membahas masalah bahasa daerah dan daerah asalnya. Yang pertama bisa kita lihat ada Aceh, daerah asalnya Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua itu ada bahasa daerah Batak atau Karo, daerah asalnya Sumatera Utara. Yang ketiga ada bahasa daerah Minangkabau, asal daerahnya Sumatera Barat. Yang keempat ada bahasa Riau, asal daerahnya Riau. Dan yang kelima ada bahasa daerah Kubu, daerah asalnya Jambi. Yang keenam ada bahasa daerah Melayu, asal daerahnya Sumatera Selatan. Yang ketujuh ada bahasa daerah Rejang Lembok, daerah asalnya Bengkulu. Dan yang terakhir ada bahasa daerah Bolanggo, daerah asalnya Gorontalo. Sebenarnya teman-teman banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia kita ini. Nah teman-teman, itulah tadi kekayaan suku bangsaku. Jadi bagi yang menonton video ini, semoga kita semua diberikan manfaat dalam menonton video ini. Sebagai penutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.